Shalom, selamat amang inang saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera penuh dengan sukacita, selamat bertemu kita kembali di pagi yang indah ini. Sebelum kita melaksanakan aktivitas di hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita semua. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kasih setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami hingga pagi ini. Kami boleh ada Tuhan semua karena anugerah dan kasih-Mu. Bapa yang baik, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Dalam nama Anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats renungan buat kita hari ini, Senin 28 Juli 2025, yang terambil dari Ibrani 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang 10, dan yang dibacakan anak remaja kita. Nats Renungan Harian Senin 28 Juli 2025 diambil dari Ibrani 4 ayat 9-10. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Dalam bahasa Batak Tidok, dibaheni adong dupe hirimon paradianan sabat mi bangso di debata ai ibana naung bongot tu paradian nai maradian do sian nanyulana songon debata na maradian sian nanyulanai. Amin. Ayat ini berbicara tentang perhentian yang lebih dalam dari sekedar istirahat fisik. Perhatian yang dimaksud adalah perhentian rohani, yaitu masuk ke dalam keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus. Secara historis, makna kata tersebut mengarahkan pada makna kehidupan kekal bersama dengan Allah di tempat yang telah disediakan oleh Allah. Oleh karena semangat itulah, penulis Ibrani hendak mendorong pembacanya agar bergiat dalam kehidupan penuh ketaatan dalam Kristus Yesus, yang terlihat dalam penegasan melalui kata berusaha, agar kita dimampukan dan dilayakkan masuk pada tempat perhentian yang menenangkan itu. Dalam tradisi Israel, pemaknaan Sabat atau perhentian ini dilakukan dengan berkumpul sebagai keluarga, saling berbagi kisah kebaikan Tuhan, dan menikmati hidangan dengan makan bersama dalam satu meja. Sehingga Sabat menjadi sebuah gerak kekeluargaan yang akrab dan hangat, yang melaluinya setiap orang dapat berefleksi atau aktivitasnya yang telah dilakukan dan menemukan kebaikan Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan mereka. Amang inang saudara terkasih, melalui tradisi perhentian atau Sabat dalam tradisi Israel itu membuat kita dapat melihat pemaknaan perhentian menjadi lebih dekat. Bukan hanya tentang tempat yang Tuhan sediakan bagi kita nanti, melainkan tentang sebuah momen istirahat sejenak, yang melaluinya kita dapat merasakan Tuhan begitu dekat dengan kita. Kita bayangkan dalam dunia industri yang semakin maju seperti sekarang ini, seolah-olah setiap orang ada dalam tuntutan kehidupan, baik untuk bekerja dengan giat, bersekolah dengan tekun, dan tidak lupa target-target hidup. Senantiasa
didengung-dengungkan. Apakah itu salah? Tidak juga. Tetapi jangan lupa di tengah kesibukan zaman kita perlu untuk memiliki perhatian. Perhentian menjadi waktu kita berhenti sejenak untuk melihat apa yang sebetulnya yang kita kerjakan. Perhentian menjadi waktu kita berhenti sejenak dari tuntutan-tuntutan zaman dan mengarahkan hati pada kebaikan kehadiran Tuhan serta penyertaannya. Amang inang saudara terkasih, sehingga kita tidak lalu terlelah-lelah dan kehilangan arah tujuan, tetapi kita dapat melihat melalui perhentian anugerah pemeliharaan Allah yang sebenarnya begitu indah dalam kehidupan kita masing-masing. Perhentian juga menjadi waktu yang berharga ketika kita menyadari bahwa melalui keluarga, Tuhan juga sedang mengadakan pemeliharaannya yang luar biasa. Sehingga kita memeluk dan hidup dalam cinta juga bersama dengan keluarga kita. Atau bahkan melakukan perhatian dengan mengadakan makan bersama dan saling bertukar cerita pengalaman hidup masing-masing. Itulah makna indahnya perhentian. Sehingga kita dimampukan dan dipersiapkan kembali untuk memulai dan menjalani hidup dengan kesadaran bahwa anugerah Tuhan bersedia bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Ajar kami Tuhan supaya kami juga bisa melakukan firman-Mu dan kami pun dapat masuk dalam keselamatan yang Tuhan tawarkan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini juga kami bawa dalam doa semua jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak remaja Naposo dan orang tua, setiap keluarga. Tuhan berkati dimanapun beraktivitas hari ini dengan sukacita. Tuhan berkati setiap usaha dan pekerjaan yang sedang dilakukan, dan Tuhanlah mencukupkan setiap yang kami perlukan. Kami serahkan seluruhnya anak-anak kami ke dalam tangan kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kasih penyertaan Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan anak-anak kami. Kau berkati Bapa dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan, menjadi anak-anak yang takut pada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di setiap rencana huriamu Tuhan, biarlah Tuhan semua berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Engkau cukupkan Tuhan segala yang diperlukan. Bapa, kami juga berdoa buat setiap pergumulan jemaat-Mu. Engkau tahu Bapa, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Bapa yang turut campur tangan dan mendengarkan segala seruan dan doa-doa kami. Kami serahkan juga dalam tangan-Mu Tuhan jemaat-Mu apabila ada yang sakit. Tuhan yang angkat segala sakit penyakit dari tubuh mereka. Engkau berkati Tuhan segala obat yang mereka makan dan minum menjadi jalan-Mu Tuhan, memberikan kesembuhan buat saudara-saudara kami. Bapa yang baik, dalam satu hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, segala aktivitas kami. Engkaulah Tuhan yang selalu menyertai hidup kami, kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada. Kasih-Mu Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Inilah doa kami ya Bapa yang kami naikkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita menerima berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.